Video kali ini akan membahas tentang ikatan kimia bagian pertama. Ikatan kimia bagian pertama didasarkan pada teori ikatan kimia Lewis. Sementara ikatan kimia 2 nanti akan didasarkan pada teori orbital molekul. Nah, video ini dibuat sebagai bahan kuliah ikatan kimia bagi mahasiswa D3 Analisis Kimia IPB, tetapi dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin belajar mengenai ikatan kimia ini, baik pada tingkat kimia dasar maupun sebagai pengantar ke kimia organik. Mengapa harus mempelajari ikatan kimia? Ikatan kimia sangat penting karena merupakan kunci untuk memahami struktur dari berbagai jenis bahan, serta sifat fisik dan juga perilaku kimianya. Sebagai contoh, sukrosa atau gula pasir, meskipun memiliki rumus molekul C12H22O11, sangat besar, sangat banyak atomnya, titik lelehnya jauh lebih rendah daripada natrium klorida NaCl atau garam dapur. Padahal NaCl hanya memiliki 2 atom. Demikian pula kita punya metil butirat dengan propil asetat. Keduanya memiliki jenis dan jumlah atom yang sama. Sesuatu yang lazim kita kenal sebagai isomer. Namun, sifat fisik keduanya berbeda. Yang satu berbau apel, yang satu beraroma seperti persik. Mengapa ada perbedaan itu? Struktur sebelah kiri ini menunjukkan struktur sukrosa yang meskipun atomnya banyak, seluruhnya berikatan secara kovalen satu dengan yang lain. Sementara NaCl, meskipun hanya 2 atom, ikatannya ionik. Ikatan ionik ini jauh lebih kuat daripada ikatan kovalen yang menyebabkan titik leleh NaCl jauh lebih tinggi daripada titik leleh sukrosa. Sementara tadi metil butirat ini strukturnya dan propil asetat ini strukturnya, yang keduanya adalah isomer, sama-sama merupakan senyawa ester, maka beraroma, tetapi aromanya berbeda karena ikatan kimianya berbeda. Jadi itu contoh bahwa ikatan kimia yang berbeda bisa menghasilkan sifat fisik dan sifat kimia yang juga berbeda. Maka, tidak mungkin kita mempelajari kimia organik tanpa terlebih dahulu mempelajari ikatan kimia. Tentunya kalian sudah sangat familiar dengan gambar ini, yaitu lintasan kulit-kulit atom mengelilingi inti atom, dengan setiap kulit ditempati oleh elektron. Jika elektron bagian dalam yang telah terisi penuh kulitnya kita sebut elektron teras, sementara elektron di kulit terluar yang biasanya yang kita kaji adalah yang belum penuh kulitnya, meskipun bisa juga penuh, itu adalah elektron valensi. Teori atom Bohr mengatakan bahwa inti atom dikelilingi oleh kulit-kulit atom yang masing-masing ditempati elektron seperti dilukiskan oleh gambar ini. Nah, tentunya perkembangan teori Bohr sudah mengarah pada bahwa kulit-kulit tidak eksak lokasinya, sehingga muncul daerah-daerah dengan kebolehjadian yang tinggi untuk menemukan elektron, dan itu kita sebut dengan nama orbital. Teori atomnya disebut teori atom Schrödinger. Namun, memahami bentuk kulit atom seperti ini akan membantu kita memahami tentang partikel-partikel subatomik yang ada di dalam suatu atom. Yaitu, ada proton, dia menempati inti atom bersama dengan suatu partikel yang tidak bermuatan disebut neutron. Serta elektron yang menempati kulit-kulit atom itu bermuatan negatif. Berdasarkan distribusi proton, elektron, dan neutron, kita dapat menuliskan notasi dari suatu unsur kimia sebagai AZX. Z melambangkan nomor atom. Ya, Z melambangkan nomor atom. Dan nomor atom itu menyatakan jumlah proton atau partikel positif di dalam inti.
Jika atomnya netral, nilainya sama juga dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Nah, sementara A adalah nomor massa, yaitu jumlah proton dan neutron di dalam inti. Misalkan kita memiliki 40-20 kalsium. Maka nomor atom 20 pada kalsium itu menunjukkan ada 20 proton dimiliki oleh kalsium. Sementara 40 nomor massa di sini menunjukkan ada 20 proton tadi ditambah lagi dengan 20 neutron sehingga totalnya ada 40. Jadi ada 20 proton, 20 neutron pada kalsium dan ada berapa elektron? Karena kalsium di sini tidak bermuatan, maka jumlah elektron akan sama dengan jumlah proton yaitu 20. Jumlah elektron baru akan berbeda dengan jumlah proton apabila spesies yang kita pelajari itu bermuatan positif atau negatif. Seperti pada K+. K+ itu memiliki 19 proton sesuai nomor atomnya, tetapi dia memiliki berkurang 1 elektronnya karena muatan positif di sini. Jadi hanya ada 18 elektron. Sementara neutronnya sama, 39 dikurangi 19, yaitu 20. Cara menghitungnya tidak berubah. Klorida, ion klorida, 17 proton dari nomor atom. Tapi ada tambahan elektron yang menyebabkan dia bermuatan negatif, sehingga total ada 18 elektron. Sementara jumlah neutron dihitung dengan selisih 35 dan 17, yaitu 18 neutron. Nah, kalau kita lihat di sini, K+ maupun Cl- itu sama-sama memiliki 18 elektron. Dua spesies atau lebih yang jumlah elektronnya sama, kita namai dengan spesies yang bersifat isoelektronik. Nah, seperti tadi disinggung, setiap kulit atom di dalamnya terdapat daerah-daerah dengan kebolehjadian besar untuk menemukan elektron yang kita sebut dengan nama orbital. Setiap orbital itu ditempati maksimum oleh 2 elektron, yang kalau di SMA sudah kalian kenal dengan penggambaran kotak-kotak orbital. Setiap kotak hanya bisa diisi dengan 2 elektron. Setiap kulit memiliki orbital yang berbeda-beda, sehingga jumlah elektron maksimum yang dapat menempati kulit tersebut pun akan berbeda-beda pula. Misalnya untuk kulit pertama hanya ada orbital S, yaitu 1s, maka hanya dapat ditempati maksimum 2 elektron. Kulit kedua ada 2s, ada 2p, dan orbital p itu memiliki 3 kemungkinan orbital, yaitu px, py, dan pz. Maka total kulit kedua ini bisa maksimal ada 4 orbital atau 8 elektron, 2 per orbitalnya. Kulit ketiga ada tambahan lagi kulit D, sehingga ada 3s, 3p, 3d. 3s jumlah orbitalnya 1, 3p ada 3 yang kita kenal px, py, pz, sementara 3d ada 5 yang kita kenal dengan dx kuadrat, y kuadrat, dz kuadrat, dxy, dxz, dan dyz. Sehingga total ada 9 orbital atau total maksimal bisa menampung 18 elektron. Ini adalah ilustrasi mengingatkan saja apa yang sudah kalian pelajari di kimia dasar mengenai gambar-gambar orbital molekul. Dan ini adalah konfigurasi elektron dari 18 unsur pertama pada tabel berkala. 18 unsur ini, atau lebih tepatnya 20 sampai kalium dan kalsium, itu merupakan unsur yang penting dan sering dikaji dalam kimia organik, selain tentunya unsur halogen lain seperti bromin dan iodin. Dalam hal ini kita bisa membacanya demikian. Hidrogen, dia hanya memiliki 1s, maka 1s1 karena elektronnya cuma 1. Helium 1s2, litium 1s2, 2s1, natrium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Demikian seterusnya hingga Ar misalnya ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, itu yang kita kenal dengan nama konfigurasi elektron. Dan pengisian konfigurasi elektron ini mengikuti 3 aturan dasar yang sudah kalian pelajari juga di kimia dasar, yaitu prinsip Aufbau. Pengisian dimulai dari 1s, ke 2s, 2p, 3s, 3p, 4s,
3D, dan seterusnya, berturut-turut mengikuti energi yang semakin tinggi. Nah, ini adalah aturan Hund, aturan kedua, yang mengatakan bahwa elektron itu kalau ada beberapa orbital yang istilahnya berenergi sama atau terdegenerasi, maka pengisian dimulai dari kotak pertama 1 elektron, kotak kedua 1 elektron, kotak ketiga 1 elektron. Setelah semua terisi 1 elektron, barulah kemudian berpasangan. Jadi berpasangan itu belakangan, sendiri-sendiri dulu. Setiap kotak harus diisi. Dan aturan ketiga, yaitu asas larangan Pauli, itu mengatakan bahwa kalau memang sudah waktunya untuk mengisi berpasangan dalam satu orbital, maka pengisiannya harus dengan spin yang berlawanan, tidak dengan spin yang sejajar atau paralel. Nah, dalam kaitan dengan itu, kalian juga sudah mengenal ada 4 jenis bilangan kuantum untuk mengidentifikasi elektron pada suatu atom atau suatu unsur. Ada bilangan kuantum utama N, ada bilangan kuantum sekunder momentum sudut L, ada bilangan kuantum magnetik ML, dan bilangan kuantum magnetic spin atau MS. L juga sering disebut dengan bilangan kuantum azimut. Nah, jadi bilangan kuantum utama N itu angkanya adalah angka bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. L dimulai dari 0, 1, 2, sampai N-1. Sementara ML nilainya dari minus L sampai plus L. Sementara MS nilainya plus setengah dan minus setengah. Menyatakan apa? N menyatakan ukuran orbital dan tingkat energi. L menyatakan bentuk orbital. Jadi kalau L-nya 0 artinya orbital S, L-nya 1 orbital P, L-nya 2 orbital D, dan seterusnya. Sementara bilangan kuantum ML itu menyatakan orientasi orbital. Jadi kalau kotak-kotak tadi itu, misalnya P ada 3 kotak, maka M-nya ada minus 1, 0, plus 1. Nah, yang satu orientasinya PX, satu orientasinya PY, satu orientasinya PZ, demikian seterusnya. Nah, dan terakhir arah spin ditunjukkan dengan plus setengah kalau spinnya ke atas, min setengah kalau spinnya ke bawah. Contoh aplikasinya, kalau saya punya sulfur dengan nomor atom 16, konfigurasi elektronnya kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, atau dapat disingkat dengan menunjukkan konfigurasi gas mulia yang sudah terisi penuhnya, yaitu neon. Lalu baru kita lengkapi kulit valensinya 3s2 dan 3p4. Maka elektron valensi atau elektron pada kulit terluar dapat kita nyatakan adalah elektron ini, elektron yang panahnya ke bawah pada deretan orbital 3p ini. Dan karena elektron terluar itu ada di 3p4, maka 3 di sini adalah bilangan kuantum utama N yang dinyatakan tingkat energi. P di sini sejajar dengan L sama dengan 1. 4 yang artinya dia ada di kotak pertama tapi mengarah ke bawah. Kotak pertama itu sejajar dengan ML minus 1. Sementara arah spin ke bawah artinya MS-nya minus setengah. Jadi kalian juga sudah terlatih, saya kira, bagaimana menuliskan konfigurasi elektron dari suatu unsur dan bagaimana kemudian menentukan bilangan kuantum dari salah satu elektron dalam konfigurasi tersebut. Ini semua review kimia dasar yang menjadi dasar pula untuk memahami kimia organik nantinya. Baik, masuklah kita sekarang ke ikatan kimia 1 tadi yang saya katakan, ikatan kimia menurut teori Lewis atau teori Gilbert Newton Lewis yang dikemukakan sudah lebih dari 1 abad lalu, tahun 1916. Tapi memang sedemikian revolusionernya teori ini pada saat itu menyebabkan teori ini awet. Sampai sekarang sudah berapa generasi entah, sudah teori ini masih tetap bertahan. Padahal teori ini sangat sederhana, bahkan cenderung sederhana sekali dapat kita katakan. Karena dia cuma mengatakan, ya atom-atom itu kalau namanya ingin berikatan, ya tentunya tujuannya supaya setelah berikatan dia lebih stabil daripada sebelum berikatan. Ya sama aja seperti orang menikah. Mana ada orang menikah mencari ketidakstabilan, orang menikah pasti mencari kondisi yang lebih stabil daripada sebelumnya. Pada kasus atom, pada kasus senyawa,
Yang stabil itu, yang menjadi acuan stabil adalah konfigurasi dari gas mulia. Kenapa? Karena gas mulia kulitnya sudah terisi penuh oleh elektron semua, sehingga dia sudah begitu stabilnya, tidak perlu lagi menangkap ataupun melepas elektron, dia sudah stabil. Maka atom-atom lain kalau berikatan itu pasti akan berusaha mencari bagaimana caranya supaya konfigurasinya itu bisa menuju ke arah gas mulia, entah dia dengan menangkap atau dengan melepaskan elektron. Menariknya, Lewis mengatakan, oke, seperti itu akan terjadi, tidak perlu melibatkan elektron yang memang di sebelah dalam yang sudah terisi penuh. Cukup melibatkan elektron di kulit terluar yang memang masih membutuhkan tambahan elektron atau masih perlu melepas elektron supaya menjadi stabil. Dasar itulah yang menyebabkan Lewis menyederhanakan bahwa kalau melihat atom, suatu unsur, dalam membentuk ikatan kimia, cukup melihat elektron di kulit terluarnya saja atau elektron valensinya saja. Maka lahirlah apa yang sangat terkenal sebagai rumus titik elektron Lewis ini. Hidrogen dengan satu elektron valensi cukup digambar satu titik pihaknya. Helium 2 titik. Dia berpasangan karena ini mengisi penuh kulit pertama. Nah, setelah itu litium 1 elektron, berilium. Nah, berilium berbeda dengan helium. Berilium diisi 2 elektron di sisi yang berbeda. Terus mengisi 3, 4 ke arah mata angin semua, baru kemudian berpasangan. Karena di sini memang belum penuh kulitnya, jadi dibuat seperti itu menunjukkan bahwa berilium itu bisa membentuk 2 ikatan, boron bisa membentuk sampai 3 ikatan, karbon bisa membentuk sampai 4 ikatan. Begitu nitrogen dengan 5, dia hanya bisa membentuk 3 ikatan di 3 yang belum berpasangan ini. Itu yang nanti di belakang kita sebut apa bedanya elektron valensi dengan valensi. Karbon memiliki 4 elektron valensi, maka dia butuh 4 lagi untuk berikatan, artinya valensinya 4. Nitrogen sudah punya 5 elektron valensi, hanya butuh 3 untuk berikatan, kita sebut dengan nama valensinya 3. Demikian seterusnya dapat Anda gambarkan dengan ketentuan mengisi dulu satu demi satu di setiap 4 arah mata angin sebelum kemudian berpasangan. Nah, dalam membentuk ikatan, faktor elektronegativitas akan menentukan jenis ikatan apa yang akan dibentuk oleh atom-atom tersebut. Pauling telah mengkuantifikasi nilai elektronegativitas dengan memberikan skala 4, seperti IPK ya, skalanya 4, 3,98 ini. Ada yang IP-nya segini. Nah, itu dengan menempatkan angka tersebut pada atom fluorin. Nah, fluorin ini adalah atom yang berada di paling kanan atas. Maka kita mudah mengingat ya, semakin ke kanan, semakin ke atas, elektronegativitas cenderung semakin tinggi. Tentunya ada sedikit pengecualian di hidrogen ini, karena hidrogen ini memang berbeda karakteristiknya dengan Li, Na, K, RBCS yang satu golongan dengannya. Maka hidrogen ini menjulang sendiri, dia 2,20. Jika selisih elektronegativitas di antara 2 atom cukup besar sampai lebih besar dari 1,7, maka dapat terbentuk ikatan ionik di antara mereka. Ikatan ionik terjadi misalnya jika natrium yang golongan 1A melepaskan elektronnya, karena dia mudah sekali melepas elektron 1 sudah bisa mencapai kestabilan. Maka natrium melepas, gayung bersambut. Klorin sudah punya 7. Saya butuh 1 elektron darimu. Ku terima elektron itu. Nah, akhirnya klorin pun berubah menjadi ion Cl-. Yang satu benar-benar melepaskan elektron valensinya dan yang satu benar-benar menerima elektron itu, atau terjadi transfer atau pengalihan 1 elektron valensi. Bisa lebih dari 1 atom ke atom yang lain. Ikatan yang terbentuk antara Na+ dan Cl- yang kemudian terbentuk tidak lain adalah ikatan antara kation atau ion positif dan anion, ion negatif. Maka dikenal dengan nama ikatan ionik. Tentunya ikatan seperti ini membutuhkan selisih elektronegativitas yang sangat besar. Mengapa?
Karena kalau yang satu harus benar-benar mudah melepaskan elektronnya, yang satu harus benar-benar mudah menangkap elektronnya, barulah transfer itu bisa terjadi. Perhatikan ya, kalau menggambar struktur senyawa ionik tidak boleh menggunakan garis antara Na dan Cl, tetapi digambarkan sebagai sepasang ion berlawanan muatan. Dan setiap ion ini diberi kurung siku untuk menunjukkan perbedaan antara ion satu dan yang lainnya. Ini contoh bagaimana menuliskan NaCl yang benar. NaCl merupakan contoh senyawa ionik biner karena dia hanya melibatkan 2 ion, Na plus Cl-. Jika melibatkan 3 ion disebut terner, jika melibatkan 4 disebut kuaterner, jika lebih tidak ada nama khusus untuk itu. Nah, silahkan Anda coba cari jenis-jenis contoh-contoh lain senyawa ionik biner, misalnya NaCl, contoh yang lain coba Anda cari, atau senyawa terner itu misalnya CaCl2, silahkan Anda cari juga yang lain bagaimana contohnya, demikian pula yang kuaterner, silahkan Anda temukan contoh-contoh itu. Nah, bagaimana jika selisih elektronegativitasnya tidak 1,7, kurang dari itu? Maka ikatan yang terbentuk tidak mungkin ionik, karena yang satu tidak betul-betul mudah melepas, yang satu lagi tidak betul-betul mudah menerima. Akhirnya apa yang terjadi? Yuk kita merger, kita sharing atau pemakaian bersama pasangan elektron. Terbentuklah apa yang disebut dengan nama ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini ada 2 jenis. Ada kovalen biasa jika selisih elektronegativitasnya 0. Artinya atom-atom yang berikatan adalah 2 atom yang sama. Misalnya Cl2, Br2, I2, termasuk CH dalam hidrokarbon. Meskipun C elektronegativitasnya 2,55, hidrogen 2,20 atau selisihnya ada yaitu 0,35, ikatan CH lazim dikategorikan sebagai kovalen biasa karena selisih elektronegativitasnya yang sangat kecil. Nah, perhatikan contoh di sini, ini adalah bagaimana kita membuat yang namanya skema pembentukan ikatan. Jadi Anda gambarkan atom Cl dengan 7 elektron valensinya, dia akan berikatan dengan Cl lain yang juga punya 7 elektron valensi. Di antara 7 elektron valensi tersebut, 3 pasang itu sudah berpasangan, tetapi tidak berikatan. Maka disebut elektron non-ikatan atau pasangan elektron bebas. Sementara elektron yang belum berpasangan, yang masih jomblo ini, kita sebut elektron tidak berpasangan yang nantinya akan berpasangan, akan dipakai bersama dalam bentuk ikatan kovalen seperti ini, membentuk Cl2. Elektron ini kemudian setelah berpasangan disebut dengan nama elektron ikatan. Dalam penggambaran rumus Lewis, semua elektron itu, baik dari Cl yang satu maupun Cl yang lain, semuanya digambarkan dengan titik yang sama. Meskipun beberapa guru biasanya membedakan ada penggunaan X, penggunaan segitiga, penggunaan yang lain, hanya untuk membedakan ini dari Cl yang satu, ini Cl yang lain. Tapi sesungguhnya dalam aturan Lewis, semua titik itu digambarkan sama. Makanya rumus Lewis disebut dengan nama rumus titik elektron atau elektron dot structure. Kadang-kadang cukup menjemukan menuliskan rumus Lewis dengan semuanya harus dibuat titik, terutama ketika atom-atomnya bukan lagi biner senyawanya, tapi sudah senyawa dengan misalnya H2SO4. Itu cukup pegel kan membuat titik-titik-titik itu seperti itu. Maka Kekul mengemukakan satu bentuk rumus lagi yang menyederhanakan, yaitu elektron ikatan dapat Anda gambar berupa sebuah garis. Jadi satu garis melambangkan 2 elektron. Tapi ingat, garis seperti ini hanya diperbolehkan untuk menggambarkan elektron ikatan. Sementara PeB atau elektron non-ikatan tetap harus digambarkan dengan titik. Jadi tidak ada yang namanya menyederhanakan elektron bebas dengan garis. Ini yang sering kali salah diajarkan di tingkat SMA. Semoga dengan ini kalian tidak keliru lagi. Jika selisih elektronegativitasnya cukup besar, tetapi tidak terlalu besar sampai lebih dari 1,7,
maka ada ikatan kovalen lain yang kita sebut ikatan kovalen polar. Sesuai namanya, polar, terkutub. Jadi akan ada kutub positif dan kutub negatif. Tetapi bukan ion positif dan ion negatif. Karena selisihnya tidak cukup besar untuk benar-benar menyumbangkan satu elektron pada yang lain. Tapi hanya lebih mendekatkan elektronnya pada yang lain. Beda ya, bukan menyerahkan, tapi hanya mendekatkan. Jadi kalau kita punya H dengan Cl misalnya yang selisih elektronegativitasnya 1, maka kita menggambarkan skemanya tetap sebagai skema kovalen, bukan sebagai skema ionik yang tadi jadi Na+ dan Cl-. Tidak, skemanya tetap skema kovalen. Tetapi ikatan yang terbentuk terpolarisasi atau terkutubkan. Jadi H akan bermuatan positif parsial, kita lambangkan delta positif karena dia lebih elektropositif. Sementara Cl kita beri kutub parsial negatif karena dia lebih elektronegatif atomnya. Seperti inilah cara menuliskan polarisasi ikatan pada HCl. Letakkan delta positif dan delta negatif di atas atom yang relevan. Atau kita gunakan lambang panah, tetapi di bagian pangkal dari panah tersebut kita buat lambang plus atau lambang positif. Disitulah menunjukkan keberadaan delta positifnya. Sementara mata panah atau ujung panah itu menunjukkan keberadaan muatan parsial negatifnya. Di sini disediakan soal latihan membuat skema pembentukan dan membuat polarisasi ikatan yang akan saya contohkan satu buah saja untuk PCl3 atau fosforus triklorida. Ingat ya, fosforus. Masih banyak yang suka menyebutnya fosfor, padahal nama IUPAC, nama Indonesia yang betul adalah fosforus. Masih banyak loh yang suka salah juga, seperti natrium disebut sodium. Kemudian belerang itu sebenarnya lebih direkomendasikan menyebutnya sebagai sulfur. Nah, dan lain-lainnya. Jadi aluminium seringkali yang terutama dari yang kebiasaan bahasa Sunda sering menyebutnya aluminium gitu ya, padahal sebetulnya aluminium. Mulai sekarang kita sepakat, kita biasakan menggunakan nama yang tepat untuk unsur-unsur tersebut. Mari kita lihat PCl3. P memiliki 5 elektron valensi, maka valensinya 3, karena dia hanya butuh 3 ikatan. Kebetulan ada 3 buah Cl. 3 buah Cl semua bisa membutuhkan 1 elektron kurang. Jadi 3 elektron tidak berpasangan dari fosforus akan ketemu dengan masing-masing 1 elektron tidak berpasangan dari setiap Cl. Demikianlah bagaimana skema pembentukan 3 ikatan kovalen pada PCl3. Fosforus lebih elektropositif, maka disitulah ada muatan positif parsial. Dan di Cl ada muatan negatif parsial. Terlewat sedikit, di sini harusnya ada negatif parsial juga. Nah, atau digambarkan dengan panah tadi seperti ini. Tentu akan lebih yahut kalau Anda bisa menggambarkannya lengkap dengan geometri molekul yang tepat untuk PCl3 itu. Anda sudah tahu betul notasi Vesper telah Anda pelajari di kimia dasar, bahwa PCl3 memiliki notasi Vesper AX3E. Dan AX3E berarti seperti inilah gambar yang paling tepat untuk PCl3. Anda lupa kenapa dia piramida segitiga? Silahkan Anda pelajari kembali teori Vesper yang telah Anda pelajari kimia dasar, atau Anda juga bisa menyimak video Vesper yang ada di channel kami. Baik, setelah Anda memahami bahwa ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen biasa, ada ikatan kovalen polar, nah selanjutnya kita harus mengimplementasikan itu pada atom karbon. Kenapa karbon? Karena kimia organik sejatinya adalah kimia karbon plus hidrogen tentunya. Unsur-unsur lain adalah unsur-unsur tambahan yang melengkapi, tapi unsur utamanya adalah karbon dan hidrogen tadi. Karbon itu memiliki keistimewaan karena dia berada di tengah pada tabel berkala, sehingga dengan 4 elektron valensinya dia bisa membentuk 4 ikatan dengan atom lain. Dan ikatannya itu adalah ikatan kovalen.
Kenapa? Karena terlalu besar biaya energinya kalau dia harus melakukan ikatan ionik. Dia harus menjadi ion C4+ atau C4-, yang tentunya memerlukan ionisasi atau penangkapan elektron yang berulang. Nah, maka hampir semua ikatan ikatan dalam kimia organik yang melibatkan karbon adalah ikatan kovalen. Meskipun nanti ada satu topik khusus namanya organologam, itu mempelajari juga kapan karbon itu bisa menjadi ionik. Tetapi itu tidak banyak. Yang lebih banyak adalah karbon yang tidak bermuatan dalam ikatannya. Jadi ikatannya kovalen saja. Nah, istimewanya karbon ini juga adalah dia orangnya sangat supel. Dia atom yang sangat supel. Dia mudah bergaul dengan siapa saja. Dia tidak pandang atom, bukan tidak pandang bulu ya, dia tidak pandang atom. Jadi apakah itu atom nitrogen, atom oksigen, atom hidrogen, atau bahkan kalau Anda belajar sampai organologam, Anda juga akan belajar atom natrium, atom magnesium, atom litium, itu bisa berikatan dengan karbon. Nah, contohnya seperti di gambar ini, ada CH4, ada CCl4. Dua-duanya bisa terbentuk, sehingga sangat banyak senyawa yang dapat dibentuk oleh atom karbon. Bukan hanya itu, atom karbon juga bisa berikatan kovalen dengan sesama atom karbon. Dan ikatannya ini tidak terbatas. Maka kalian tentunya sudah belajar di SMA penamaan senyawa karbon ya. Dari mulai alkana itu Anda tahu dari mulai metana sampai dekana. Bahkan Anda tahu ada senyawa hektana? Baru pernah dengar ya? Hektana itu ada C100. Jadi kalau rantai lurus dengan C100 itu hektana. Sampai sepanjang itu dia bisa berikatan. Padahal kalau Anda bandingkan dengan nitrogen misalnya, kita hanya kenal ada N2, yaitu gas nitrogen. N3-, ion azida. Tidak ada N4. Sulfur, kita hanya kenal sampai S8. Yang dikenal ada 2 alotrop sulfur dengan geometri S8 itu. Silikon, dia bisa membentuk geometri yang rumit SiO berulang, tetapi juga tidak sekompleks karbon. Itulah keistimewaan karbon yang kita kenal dengan nama katenasi. Dia bisa berikatan sampai tak hingga dengan sesama atom karbon. Dan yang membuat kekayaan strukturnya begitu luar biasa adalah ketika dia berikatan, dia bisa berikatan tunggal, bisa berikatan rangkap 2, bisa berikatan rangkap 3. Dia bisa berikatan membentuk struktur tidak non-cincin, bisa membentuk cincin. Cincinnya bisa cincin biasa alisiklik atau cincin aromatik. Cincin aromatiknya bisa terfusi, bisa macam-macam, ada struktur spiro, struktur lain-lain. Begitu banyak kekayaan struktur sampai-sampai mempelajari kimia karbon membutuhkan satu sub kimia sendiri, yaitu kimia organik. Itu menunjukkan betapa istimewanya senyawa organik, betapa istimewanya unsur karbon dalam membentuk ikatan kimia. Nah, mengenai valensi, ini hanya mengulang saja apa yang tadi sudah saya katakan. Karbon memiliki 4 elektron valensi, berarti dia memiliki 4 lagi elektron dibutuhkan untuk berikatan. Maka valensi adalah menunjukkan jumlah ikatan yang dapat dibentuk tadi, atau jumlah elektron yang dapat diterima lagi, 4. Jadi 4 elektron valensi sekaligus valensi 4 untuk karbon. Tapi kalau untuk oksigen dia punya 6 elektron valensi, hanya butuh 2 ikatan lagi, maka 2 itu adalah valensinya. Nah, berbekal semua pengetahuan tentang ikatan kimia, maka sekarang Anda sudah saatnya bisa menggambarkan struktur Lewis dari suatu rumus molekul yang diberikan. Seperti pada soal-soal latihan ini. Kita akan bahas bagaimana dengan senyawa formaldehida, di situ ada H2CO. Bagaimana dengan rumus CH5N yang ada di soal nomor 2? Yang lainnya bisa Anda pelajari sendiri, bisa Anda kerjakan sendiri sebagai latihan. Mari kita bahas formaldehida. H2CO, ada 2 atom H, 1 atom C, 1 atom O. 2 atom H masing-masing punya sebuah elektron. 1 atom C memiliki 4 elektron valensi. 1 atom O memiliki 6 elektron valensi. Total terdapat 12 elektron valensi. Bagaimana 12 elektron valensi itu ditempatkan pada ikatan-ikatan antar atom tersebut?
Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentukan dulu siapa atom yang valensinya paling besar. Dalam hal ini karbon memiliki valensi 4 adalah yang terbesar. Maka dia bertindak sebagai atom pusatnya. Langkah berikutnya, Anda buatlah ikatan tunggal seluruhnya dari atom pusat itu ke atom-atom yang lain. Dari C, tunggal ke H, tunggal ke H, dan tunggal ke O. Setelah itu, Anda lengkapi setiap atomnya supaya menjadi oktet atau duplet. Jadi karbon di sini kalau dengan 3 ikatan masih kurang sepasang. Tulis sebuah PEB di sini. Oksigen baru ada 1 ikatan, maka harus ditambah 3 buah PEB. Setelah lengkap seperti ini, Anda hitung ada berapa elektron di dalam struktur ini. Ada 3 ikatan, berarti ada 6 elektron ikatan. Ada 4 PEB, berarti ada 8 elektron non-ikatan. Maka total ada 14 elektron valensi di sini. Padahal tadi totalnya hanya ada 12 elektron valensi. Berarti ada kelebihan 2 elektron di sini. Nah, untuk mengurangi kelebihan 2 elektron, kita harus tambahkan 1 ikatan. Setiap menambahkan 1 ikatan akan mengurangi 2 elektron valensi yang lebih tadi. Sehingga dengan kita membuat sebuah ikatan terangkap di sini, maka karbon di sini tidak perlu lagi ada PEB, karena dia sudah oktet. Oksigen PEB-nya berkurang sebuah. Total di sini sudah 12 elektron valensi sesuai dengan atas, maka inilah struktur Lewis yang tepat untuk formaldehida, yaitu memiliki sebuah ikatan terangkap antara C dan O yang kelak kita kenal dengan nama gugus karbonil atau gugus aldehida dalam kasus ini. Bagaimana dengan CH5N kalau kita ingin menggambarkan strukturnya? Sama, kita hitung dulu. C punya 4 elektron valensi, H punya 1 elektron valensi, N punya berapa ini ya? 5 elektron valensi. Maka total ada 14 elektron valensi. Tapi di sini yang kita lihat adalah valensinya sebetulnya. Karbon itu punya valensi 4. Nitrogen punya valensi 3. Maka tidak mungkin 5 atom H ini semuanya ditempatkan pada C ataupun hanya ditempatkan pada N. Tapi harus diterbagi di antara kedua atom tersebut. Maka kita misalkan C mengikat 3H menyisakan sebuah elektron, N mengikat 2H menyisakan sebuah elektron dan sebuah PEB. Maka kalau elektron-elektron ini kita gabungkan membentuk suatu ikatan, kita dapatkan inilah struktur Lewis yang logis untuk CH5N. Anda tentu saja bisa mengusulkan berbagai macam struktur, tetapi Anda harus pada ujungnya, pada akhirnya, total elektron valensi di sini harusnya 14. Dan semuanya harus dalam keadaan oktet. Di sini misalnya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikatan, berarti 12 elektron plus sebuah PEB. Ada 14 elektron valensi. Cocok. Nah, menutup bagian pertama dari video tentang ikatan kimia, kita akan membahas mengenai panjang dan energi ikatan. Jika atom-atom berukuran kecil berikatan, sudah bisa kita bayangkan panjang ikatannya juga tidak terlalu besar atau pendek. Tapi semakin besar atom-atom yang berikatan, itu laksana 2 orang teletabis bertemu. Atau dua badut berpelukan. Nah, otomatis ada halangan perut yang menyebabkan jejarinya itu, karena jejari yang besar tadi, karena dia ukuran perut yang tebal tadi. Sehingga ketika bergabung, ikatannya pun menjadi lebih panjang, karena dia tidak bisa lebih dekat, terhalang oleh perut. Nah, maka kalau C dan H berikatan, kalau CC tentunya akan lebih panjang ikatan daripada HH. Sementara CH pasti akan di tengah-tengah. Nilainya bisa Anda lihat di sana, misalnya CC 1,54 angstrom kalau tunggal. Angstrom itu setara dengan 10 pangkat minus 10 meter, setara dengan 0,1 nanometer atau dengan 10 pangkat minus 10 meter. Atau ada juga yang menyebut 100 pikometer. Nah, jadi intinya semakin besar jejari atom yang membentuk ikatan, semakin panjang pula ikatannya. Dan semakin panjang ikatan, sinkron dengan semakin mudah diputus ikatan tersebut karena energinya semakin lemah. Laksana long distance relationship yang menyebabkan hubungan itu cukup berjauhan dan mudah untuk diputuskan, katanya. Nah, jadi ikatan pun demikian.
Semakin dekat, semakin kuat, semakin stabil. Nah, dari penjelasan itu tentunya Anda bisa dengan mudah menjawab kalau Cl itu 1,98 angstrom itu wajar karena Cl ukurannya jauh lebih besar daripada C. Maka Cl lebih panjang lagi ikatannya. Sehingga sementara kalau C dengan Cl, siapa kira-kira yang lebih panjang? Saya kira mudah ya, tentu saja CCl akan lebih panjang daripada CC. Demikian kita sudahi dulu bagian pertama. Nanti di bagian kedua kita akan lanjutkan ikatan kimia ini dengan menerangkan mengenai isomerisme. Terima kasih.